apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dalam-Mu kami teguh dan kami menemukan firdaus di keabadian-Mu ya Allah. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha, bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan, ku pahami hati perasaanmu. Sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu, beri ku mengenal lebih dalam pribadi. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kehendak. Mari dengan hati katakan, bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi, amin. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan, ku pahami hati perasaanmu. Sekarang aku datang
teguh. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdaus di keabadi. Sekali lagi katakan, dalam-Mu aku teduh. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdaus di keabadian. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami perlukan Tuhan. Inaralamaya rasi karalamaya rasi. Inaralamaya rasu. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Karamaya rasi karamaya rasu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Dalam segala keadaan kami ingin bersyukur pada-Mu Tuhan. Karena Engkau yang membuat kami ada seperti kami ada saat ini karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, keinginan-Mu, isi hati-Mu. Kau yang menjamah kami semua supaya kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan juga Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Setelah sampai baru hujan deras, puji Tuhan ya. Oke. Baiklah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dengan tema renungan kita saat ini, yaitu standar ya. Kita buka next slide please. Ya, ini dia ya. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-16. Kita buka sama-sama walaupun sudah tertera di layar. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-16. Oke, sebentar saudara. Firman Tuhan katakan seperti ini. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu, gitu ya. Di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-16. Padahal yang diberitakan itu kebenaran, ya kan? Tapi orang justru memusuhi, kan aneh gitu saudara ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, maksud hati kita kebenaran sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang jadi salah tanggap, atau kadang-kadang orang itu malah jadi nggak suka. Bahkan firman Tuhan di sini katakan jadi musuh. Ya, kalau menjadi musuh itu kan orang tahu ya saudara. Ini lebih istilahnya ya. Kalau cuman orang kita ngomong atau kita menyatakan kebenaran terus orang nggak peduli itu kita nggak tahu gitu ya kan. Nggak ngerti ya, orang lewat aja gitu. Tapi ini firman Tuhan katakan orang-orang tersebut
menjadikan dirinya musuh kebenaran gitu loh. Menyatakan dirinya menantang gitu, menantang gitu kan, bahwa dia nggak suka atau apa jadi musuh. Dan itu sudah dialami Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita. Tuhan Yesus disalib karena memiliki dan mengajarkan pemahaman yang berbeda dari orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Yang menyalib Tuhan Yesus siapa, saudara? Memang yang nyalib tuh prajurit Roma, ya kan? Tapi yang jadi inisiatornya atau kompornya, ya kan? Yang jadi apa istilahnya ya, provokatornya itu siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Yang notabene satu bangsa, satu darah dengan Tuhan Yesus istilahnya, ya kan? Kenapa mereka tega menyalibkan Tuhan? Ya. Kalau kita berkata orang Roma yang menyalibkan karena takut Tuhan Yesus dijadikan raja dan memberontak, betul nggak, saudara, ya kan? Tapi ternyata kalau kita lihat sesungguh-sungguhnya, bukan orang Roma yang menyalib Tuhan. Sebenarnya orang-orang Roma lihat Tuhan Yesus tuh santai aja gitu ya. Tapi yang terbakar dengan amarah itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Mengapa, saudara? Karena Tuhan Yesus mengajarkan hal yang berbeda dengan yang selama ini mereka ajarkan. Selama berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, saudara, ya kan, hukum Taurat diajarkan beratus-ratus tahun, tiba-tiba ada satu orang, ini anak tukang kayu, mohon maaf saudara ya, tukang kayu itu kelas bawah. Ya ini kenyataan gitu loh. Kalau zaman sekarang nih mohon maaf gitu ya kan. Bukan orang kantoran kayak gitu loh. Pekerjaan tukang kayu itu yang kelas bawah di zaman saat itu. Jadi mengapa mereka sangat menganggap remeh Tuhan Yesus, bahkan dengan apa ya, semangat mau menyalibkan, karena mereka melihat ini anak kelas bawah gitu kan, berani-berani mengutak-ngatik ajaran mereka, berani istilahnya mengajarkan sesuatu yang berbeda, dan orang banyak dengar. Dan mereka takut itu akan mempengaruhi pengajaran mereka. Peristiwa Tuhan Yesus menjungkil balik meja di bait Allah, ya kan, ada kan saudara? Itu bukan peristiwa sederhana. Karena setelah peristiwa itu firman Tuhan mencatat orang Farisi dan ahli Taurat mencari cara untuk membunuh Tuhan gitu. Kenapa? Karena Yesus menyenggol gitu kan, masuk dalam mata pencaharian mereka. Duit, udah kena duit, wah udah, ya kan, dikejar gitu. Waktu Tuhan Yesus menjungkil balikan, waktu Tuhan Yesus marah di bait Allah, itu karena apa saudara? Karena ada meja penukar uang, betul kan saudara? Ada meja penukar uang. Kenapa ada meja penukar uang? Bayangkan saudara. Orang mau memberi persembahan, waktu itu kan cuma ada satu gereja ya di Yerusalem, bait Allah namanya. Jadi seluruh bangsa Israel yang 12 suku ini kalau mau beribadah mereka harus ke situ. Dan tiap tahun itu ada satu hari raya Paskah, ya kan? Di mana mereka harus ngumpul semua ke Yerusalem untuk beribadah. Dan anehnya kalau mau memberikan persembahan, kalau kita kan enak saudara ya kan, memberi persembahan beri aja gitu dengan uang yang kita miliki. Di zaman itu nggak boleh saudara. Uangnya itu harus ditukar dengan uang mata uang bait Allah mereka bilang. Jadi kita harus beli uang untuk kasih persembahan. Nangkap ya saudara? Uang kita tidak layak, jadi kita harus ditukar dengan harga yang mahal saudara. Dengan harga yang mahal, uang itu kita beli, baru kita boleh kasih persembahan di bait Allah. Sama juga dengan kambing domba. Kalau kita punya kambing domba di rumah, harusnya kan boleh dibawa, dikasih ke bait Allah, betul nggak saudara? Pada saat itu nggak boleh. Harus diinspeksi dulu, dicek dulu. Gitu. Nanti kalau kupingnya ada panu dikit, bilangnya apa nanti? Imam-imam orang Farisi dan ahli Taurat bilang ini domba nggak layak. Mereka bilang gitu saudara. Ya, ini domba nggak layak. Kamu harus beli domba yang
layak yang kami jual. Begitu saudara. Jadi orang mau beribadah, mau mempersembahkan korban, dipersulit bahkan dijadikan bisnis. Ya, nangkap saudara ya. Pada waktu Tuhan Yesus menjungkil balikan itu, karena Tuhan Yesus tahu masa orang ibadah dihalangin seperti itu. Kasihan orang nggak punya, nggak bisa beribadah dong. Mau masuk bait Allah aja harus bayar. Bayangkan itu saudara, zaman itu betapa marahnya Tuhan. Dan itulah yang menjadi penyebab kenapa Tuhan Yesus dibunuh. Gitu saudara ya. Dengan mereka memakai alasan bahwa Tuhan Yesus menyimpang dari hukum Taurat. Jelas ya saudara ya. Jadi saya nggak heran kalau ada orang-orang ya seperti gembala sinode kita ya yang menyentuh masalah perpuluhan gitu ya kan, yang menyuarakan kebenaran malah dimusuhin saudara. Ya kita GSKI ini ya saudara ya. Padahal kita balik ke Alkitab, tapi malah dimusuhin. Gak heran karena Tuhan Yesus pun mengalami. Ya, jadi santai aja kita saudara. Nah, slide selanjutnya silakan. Matius pasal 5 ayat yang ke-21 nanti kita baca saudara ya. Kita baca panjang itu saudara ya. Kalau saudara lihat ayatnya, kalau saudara sering baca Alkitab pasti tahu ayat apa itu ya, ayat-ayat itu. Padahal apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah standar kerajaan Allah. Ya. Orang mau beribadah kok harus nukar uang? Mana ada hukumnya? Gitu loh istilahnya. Coba cek di perjanjian lama nggak ada kata Tuhan. Orang mau kasih uang kok harus tukar uang dulu? Masa uangnya nggak laku untuk Tuhan istilahnya? Harus ditukar dulu dengan uang yang resmi dalam tanda kutip. Nggak ada tuh dia di Alkitab nggak ada kayak gitu. Ya kan? Nah ini kita baca ya. Matius udah sering baca tapi kita baca lagi. Yang dibawa Tuhan itu adalah kebenaran yang sejati. Tapi karena menyentuh hal-hal sensitif, mereka menolak dan memusuhi Tuhan. Kamu mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, Matius 5 ayat 21. Jangan membunuh, siapapun yang membunuh harus dihukum, ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya saudara, ini salah satu contoh, nanti saudara baca lagi terus sampai ke ayat yang terakhir ya. Matius ayat 21, 22, 23, 24. Kenapa Tuhan Yesus merasa perlu untuk menyatakan lagi suara kebenaran, standar kerajaan Allah ini? Kenapa? Ini sebabnya saudara. Karena pada saat itu di bangsa Israel, hukum Taurat yang harusnya cuma 10, betul saudara? Ya, dan penjelasannya. Istilahnya 10 itu dasatitah yang wajib. Oleh orang Farisi dan ahli Taurat dan imam-imam, ya, selama berpuluh-puluh tahun, selama beratus-ratus tahun itu ditambah, saudara. Ditambah ini, ditambah itu, ditambah ini, ditambah itu, yang gak ada sebenarnya koneksinya sama firman Tuhan yang asli. Sehingga akhirnya jumlah hukum Taurat yang harusnya intinya itu cuma 10. Pada waktu Tuhan Yesus lahir, hukum Taurat itu jumlahnya sudah ratusan, saudara. Yang nilainya sama dengan dasatitah itu, yang nilainya sama dengan 10 perintah Allah. Sudah jadi ratusan, saudaraku. Akibat dari ahli Taurat, orang Farisi dan imam-imam kepala ini. Dan sebagian besar ya menyangkut soal apa? Duit. Gitu saudara, ya kan? Mungkin pertamanya ya kan, dan itu terjadi sejak pembuangan ke Babel ya, saudara. Mungkin pertamanya tambahnya 1 gitu ya kan saudara. Dirasa sama mereka, ini kayaknya perlu tambahin 1 nih gitu ya kan, dari 10 firman Tuhan. Tambahin lagi 1 gitu. Terus bertahun-tahun jalan tambahin 1, tambahin lagi. Oh ini penting nih, mereka rapat gitu kan. Ini penting, tambahin lagi 1, tambahin lagi 1, tambahin lagi.
Akhirnya saudara jadi ratusan penambahan, ya kan, yang tidak dikonfirmasi dengan Tuhan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu muncullah Matius pasal yang ke-5 ini, saudara. Ya, slide selanjutnya. Ya, sampai sini nangkap saudara ya, jelaskan. Nah ini saudara ya, yang garis merah itu, itulah yang asli saudara. Kerajaan Allah, ya, itu standar. Ingat tema renungan kita. Ini standarnya garis merah itu. Tapi karena ada penyimpangan sedikit dari awalnya tuh cuma sedikit, ya. Kalau kita lihat tuh di sini ini cuma sedikit, ya. Ini sedikit ya, benar nggak saudara? Sedikit aja penyimpangannya satu gitu kan, ditambahin gitu kan. Tapi sudah nyimpang dari warna merah itu, dari warna Tuhan itu. Tapi masih dekat. Ya enggak saudara? Bahkan masih bersentuhan gitu kan istilahnya. Tapi udah nyimpang arahnya ini. Satu aja gitu. Kemudian merasa aman, tambahin satu lagi. Betul enggak saudara? Terus. Itulah yang namanya dosa sebenarnya. Arti dosa itu dalam bahasa Alkitab banyak terjemahan, ya kan, bahasa aslinya. Tapi yang paling sering digunakan tuh hamartia, tuh ya. Terus nggak usah belajar, saya udah belajar, jadi saya kasih tahu aja. Paling banyak tuh pakai kata hamartia kalau di dalam Alkitab kita. Artinya bukan perbuatan buruk, bukan. Dosa itu artinya hamartia itu bukan berbuat jahat, bukan itu artinya saudara. Tapi apa artinya? Meleset. Jadi kalau lomba panah kan ada ya kan lingkaran itu kan, dan ada lingkaran yang paling kecil yang merah, betul nggak saudara? Kalau kita panah kemudian nggak kena lingkaran merah itu dosa, hamartia artinya. Nangkap saudara? Jadi hamartia itu bukan berbuat jahat, bukan, tapi meleset dari sasaran. Itu artinya dosa aslinya. Jadi ya ini seperti ini saudara, meleset. Mungkin peraturan yang dikeluarkan, ini kita masih bicara sejarah dulu ya, sebelum masuk ke hidup kita secara pribadi. Mungkin peraturan yang pertama-tama mereka keluarkan tuh masih deket-deket sama firman Tuhan gitu loh. Iya masih deket-deket. Jadi orang lihat masih baik, memang baik saudara, secara manusia kan. Ya udah masukin aja, tambahin gitu saudara. Padahal itu sudah dosa walaupun baik. Kenapa? Pengajaran apa nih baik kok dibilang dosa? Ini kan kita masih dalam konteks bahasa asli, betul nggak saudara? Memang peraturannya baik, tapi itu nggak sesuai firman Tuhan. Jadi udah meleset saudara. Ini contohnya, ini contoh aja ya. Contoh, misalnya berilah uang lebih banyak kepada bait Allah, ya kan? Itu peraturannya baik saudara ya, baik kan? Memberi bagi Tuhan, tapi Tuhan nggak perintahkan sebenarnya. Nah loh ya kan? Walaupun itu adalah baik banget, namanya memberi ke bait Allah baik sekali, tapi Tuhan nggak perintahkan. Udah meleset dikit awalnya, akhirnya nambah terus sampai akhirnya jarak antara yang merah dengan yang garis hitam itu makin menjauh. Tuh, jauh jadinya akhirnya. Selama berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun jadinya jauh. Antara hukum Taurat yang asli, yang warna merah, dengan hukum Taurat yang berlaku pada waktu zaman Tuhan Yesus lahir. Udah jauh banget, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Tuhan Yesus dibunuh karena Tuhan Yesus jadi garis biru. Karena dia ingin mengembalikan lagi ke atas, ke standarnya. Tapi mereka berontak dan mereka menjadikan diri mereka musuh Tuhan. Jelas saudara sampai di sini? Puji Tuhan. Sekarang kita pun mengalami hal yang sama sampai sekarang saudara. Apa yang menjadi standar di dalam Tuhan, bagi kita udah nun jauh di sana, di atas. Karena kita sudah di bawah.
Gitu. Karena selama bertahun-tahun mungkin kita sudah Kristen sejak kecil, bahkan sejak dari kandungan pun sudah didoakan karena orang tua kita Kristen. Betul nggak saudara? Tapi kita sudah terlanjur saudara. Hidupnya itu sudah jauh dari garis merah itu. Warisan gitu kan. Warisan gereja, warisan orang tua. Dan kita sebagai bayi lahir sudah Kristen diajarkan seperti itu. Betul nggak saudara? Masa ada anak kecil yang bisa memilih pengajaran? Kan nggak mungkin, saudara, betul nggak? Misalnya ya anak kecil dari kecil, aku mau dengar suara kebenaran. Mana mungkin dia pasrah dengan apa yang orang tuanya berikan kepadanya. Betul nggak saudara? Sama, saya juga kayak gitu. Dan kita harus akui bahwa sudah jauh dari garis yang merah itu, saudara. Sudah jauh. Apa yang di dalam Tuhan standar, biasa gitu ya kan. Tapi bagi kita nun jauh di atas sana. Kayak di awang-awang gitu. Loh enggak, itu sebenarnya standar. Contoh sederhana mendengar suara Tuhan, ya kan? Ini GSKI apalagi Bukit Raya ini sering banget ya pendetanya, gembalanya, pelayannya bilang mendengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Itu standar saudara, kalau saya nggak heran. Karena memang kita harusnya ya. Masa kita nggak bisa dengar suara Tuhan, kan aneh banget saudara. Emangnya Tuhan kita patung yang nggak bisa ngomong? Enggak saudara, Tuhan kita hidup, Tuhan yang ciptakan kita. Kita bisa ngomong, masa Tuhan nggak bisa ngomong? Lah Dia yang ciptakan kita. Jadi kalau saya dengar ibu gembala atau pelayan-pelayan Tuhan yang lain berkata, saya dengar suara Tuhan seperti ini, saya nggak heran tuh, santai aja saya. Karena apa? Itu standar saudara. Gitu. Ya kan? Saya juga dengar suara Tuhan. Saudara ya. Dan saudara juga harusnya bisa dengar suara Tuhan. Itu adalah garis merah. Tapi karena kita sudah terlanjur melenceng dari kecil, maka orang berkata, oh yang bisa dengar suara Tuhan itu cuma nabi. Betul nggak saudara? Yang bisa dengar suara Tuhan itu cuma orang-orang tertentu. Loh, waduh repot. Karena sudah di garis hitam yang di bawah. Sehingga waktu kita mendengar, setiap orang bisa mendengar suara Tuhan, kita syok saudara. Ya kan? Loh apa gunanya pendeta kalau saya bisa langsung dengar suara Tuhan? Ya ada gunanya pendeta. Untuk mengingatkan mungkin ya kan? Untuk apa? Untuk mengajarkan, ya ada gunanya. Tapi kita semua harus punya kemampuan untuk mendengar suara Tuhan, itu standar. Ya, aduh, apa yang standar jadi syok orang dengarnya. Tuh gimana? Standar kerajaan Allah itu adalah kalau ada orang sakit nggak usah nunggu pendeta. Betul nggak saudara? Ya saudara yang tahu ada orang sakit langsung aja doakan. Kalau Tuhan ingin dia sembuh, pasti sembuh. Betul nggak saudara? Karena sudah diberikan kuasa itu kepada kita, bukan kepada pendeta. Tapi kita yang sudah diajarkan bertahun-tahun ini, yang sudah ngelotok gitu istilahnya ya, di pikiran ini, waktu orang bilang, kamu bisa doakan orang bisa sembuh, kita syok saudara ya kan? Kenapa? Karena kok itu mah jauh di sana gitu. Itu cuman pendeta Pak yang bisa bikin itu. Ya saudara, susah deh. Itu standarnya. Tapi orang bilang itu kejauhan. Waduh. Saudara. Jadi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat kita, ya gembala sinode kita, GSKI, gitu, saudara, dianggap dalam tanda kutip aneh. Betul nggak saudara? Dalam tanda kutip di atas, di awang-awang katanya. Langit baru melulu, ya bumi baru melulu katanya ya kan. Loh, itu standarnya. Kita harus mengasihi mereka, saudara ya kan? Ya. Kekekalan melulu gitu ya. Iya harus saudara. Kenapa harus ngomong kekekalan terus? Karena kekekalan itu tidak terbatas. Sedangkan waktu kita hidup di bumi hanya 70 tahun.
Buat kalau lebih dari 70 tahun tuh bonus buat ya. Apakah ada orang yang normal mau mengorbankan jutaan tahun, ya ribuan tahun demi 70 tahun atau 100 tahun? Ada nggak? Orang normal nih saudara ya. Dia dikasih tawaran, kamu lebih milih bahagia, gak usah kekekalan lah ya, 1000 tahun aja ya. Kamu lebih memilih bahagia di 1000 tahun atau lebih memilih bahagia di 70 tahun? Kalau ada orang yang memilih aku lebih memilih yang 70 tahun, berarti dia nggak normal. Betul nggak saudara? Kok bisa-bisanya mengorbankan 1000 tahun kebahagiaan bersama Tuhan demi 70 tahun happy-happy di dalam dunia? Udah nggak normal sebenarnya. Tapi ingat garis itu saudara. Orang lebih memilih yang 70 karena yang 1000 tahun itu garis merah jauh. Saudara ya. Jauh gitu. Jadi ya udahlah aku milih yang ini aja. Itu tugas kita saudara untuk mengembalikan apa yang standar ya harus jadi standar. Betul gak saudara? Standar ini saudara seluruh aspek elemen dalam hidup kita pasti ada standarnya. Tapi kok untuk kekekalan standar ini seperti dihilangkan ya, ini adalah ulahnya iblis dan krocok-kroconya kan gitu kan. Semua pasti standar. Ya, semua. Kalau kita mau naik pesawat ada standarnya, benar nggak saudara? Harus beli tiket, betul nggak saudara? Nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk ya, tiba-tiba masuk ke pesawat, aku mau ke Jakarta terus langsung duduk, bisa nggak saudara? Ya diusir lah, standar, benar nggak saudara? Oke, itu garis merah. Kemarin, yang waktu saya ngajak liburan anak-anak ya saudara ya, naik roller coaster itu ada standarnya, tinggi badan, ya kan saudara? Tinggi badan harus ada ukurannya tuh saudara, ada kayak ukurannya, garis, pokoknya kalau di bawah garis tinggi ini 100 meter atau 120 saya lupa. Kalau di bawah tinggi badan tuh nggak boleh masuk saudara, nggak boleh ikut naik roller coaster itu. Untungnya anak-anak saya udah lewat, itu standar, betul saudara? Untuk naik roller coaster aja, saudara, ada standarnya. Lah saudara mau naik ke langit baru, bumi baru, terus berharap nggak ada standar, ya nggak normal itu namanya saudara. Tapi sekali lagi, banyak orang sudah di garis hitam bawah itu, jadi udah kehilangan standarnya, gitu loh, udah nggak kelihatan. Puji Tuhan kita bergabung di GSKHI saudara. Karena di sini standar itu ditegakkan. Bagi orang luar ya, mohon maaf ya yang nonton. Kesannya aneh, kesannya apa ya, kesannya kok kayak di awan-awan, kayak apa sih GSKHI ini gitu ya kan, ngomongannya kayak gini. Kita berdoa aja buat mereka ya saudara, supaya mereka tahu bahwa inilah standarnya. Sebenarnya yang Tuhan inginkan. Oke, next. Roma 12 ayat yang kedua kita baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubah di dalam bahasa aslinya itu transform. Kalau nonton filmnya tahu ya, Transformer ya kan. Mobil jadi robot. Ya memang seperti itu. Ada perubahan bentuk yang bisa dilihat itu artinya seperti itu. Dan ini yang Tuhan inginkan. Untuk kita mencapai garis merah itu, ya, gambar tadi diingat-ingat aja terus saudara ya. Untuk kita mencapai garis merah yang standar itu diperlukan sebuah transformasi. Ya. Perubahan bentuk yang nyata yang orang bisa lihat gitu. Dan kita pun bisa lihat. Pembaharuan itu, transfer itu berguna supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah ya, mana yang standar, oke, yang garis merah, dan mana yang enggak. Itu loh saudara. Jadi saya mengajak kita semua, ya,
Di dalam ayat yang lain berkata bahwa pembaharuan ini setiap hari, ya kan? Manusia lahiriah semakin merosot, tetapi manusia batiniah diperbaharui, pakai kata transform juga dari hari ke sehari. Jadi, kenapa? Intinya apa, saudara? Kenapa pembaharuan ini penting? Karena ada orang yang stop memperbaharui dirinya. Gitu. Pada waktu dia stop, itu sama juga dengan batu yang dilempar ke air. Dia turun, gitu, tanpa dia menyadarinya. Makin jauh dari garis merah itu. Waktu dia stop, waktu dia merasa dia cukup, kayak saudara ya. Waktu dia merasa bahwa ini sudah, aku melakukan ini ya, ini sudah seperti ini yang kulakukan untuk Tuhan. Merasa sudah benar, merasa sudah oke, gitu kan, menjalani hidupnya seperti ini, tanpa mencari tahu lagi kehendak Tuhan, tanpa mencoba untuk membedakan mana yang standar, mana yang enggak, udah pasti dia makin jauh, makin lama makin jauh. Maka itu perubahan ini sifatnya continue, progresif. Hari lepas hari terjadi sampai nanti kita mati atau Tuhan Yesus yang datang. Itu saudara ya. Kenapa ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam itu begitu jauh dari standar hukum Taurat yang asli? Karena mereka berhenti mencari Tuhan dan mereka mencoba untuk menyenangkan dirinya sendiri. Oke, saudara? Kenapa gereja bisa jauh dari standar kebenaran? Karena gereja berhenti mencari kehendak Tuhan. Oke? Karena gereja berhenti berubah dan gereja mencoba untuk menyenangkan dirinya sendiri dan menyenangkan jemaatnya. Ya kan? Hyper grace, orang seneng, pasti penuh gerejanya, saudara. Kenapa? Karena hyper grace berkata, kamu buat dosa nggak apa-apa, yang penting percaya Tuhan pasti selamat. Berbondong-bondong orang masuk situ, saudara. Tapi apa itu kebenaran? Yang enggak lah, jauh banget. Tapi itu yang disukain orang. Cocok sama daging, gitu saudara ya kan? Tapi kita enggak, saudara. Satu-satunya jalan untuk kita tetap di garis merah itu adalah dengan memperbaharui diri kita hari lepas hari. Oke saudara, maka itu kita doa tiap hari gitu ya kan saudara. Maka itu kita puasa, betul nggak saudara? Maka itu ya sudah ribuan suara kebenaran di YouTube dan akan terus nambah saudara ya tiap hari. Ya, berapa kali itu selalu diupload, harus cocok itu saudara dengan firman Tuhan. Oke saudara, cocok dengan firman Tuhan. Upload, kenapa GSK ini Rehoboth nih di pusat upload terus, bagus saudara. Cocok dengan firman Tuhan ini. Hanya dengan itulah kita bisa terus di garis merah. Kita akan jadi aneh bagi orang yang sudah berhenti. Kita akan jadi aneh bagi orang yang sudah tidak mau dibaharui lagi, saudara. Yang masih terus berkutat dengan pengalaman masa lalu, saudara ya kan? Yang masih terus istilahnya berpendapat bahwa pemahamannya ini udah yang paling pas, gitu, istilahnya. Udah nggak mau lagi mencari tahu kehendak Tuhan, pokoknya ya udah inilah kehendak Tuhan. Itu akan menganggap kita aneh, karena kita berubah terus sesuai dengan kehendak Tuhan di garis merah. Oke saudara, jadi jangan berhenti. Dan ini nggak ada hubungannya sama gereja, saudara. Tapi ini adalah pribadi masing-masing, gitu loh, saudara. Kalau gereja, ya begini-gini aja, mohon maaf saudara ya kan. Gereja kan buka pintu untuk ibadah, paling ada event apa gitu kan. Ada home gitu kan, ada warrior, ada
Wanita udah nggak ada malah. Gereja ya begini, gereja mau berubah apa? Secara fisik yang mau seperti ini. Udah jadi kalau gereja secara fisik, betul nggak saudara? Jadi perubahan ini bukan gereja secara fisik, bukan gereja secara tata ibadah atau secara liturgi, bukan. Tapi pribadi masing-masing. Gitu. Ya saudara ya, jadi firman Tuhan ini bukan untuk siapa-siapa, untuk saya saudara. Untuk kita secara pribadi. Harus mau, gimana caranya berubah Pak? Saya nggak ngerti caranya. Gampang saudara. Baca Alkitab, ikutin Truth ID, seperti itu, udah. Saudara nggak usah mikir yang kejauhan. Wah, aku harus begini, begitu, begini, enggak. Lakukan saja apa yang saudara mampu. Betul nggak saudara? Saudara nggak harus jadi pendeta. Oh ini ada pembukaan pendaftaran PDP, PDM, saya ikut. Mungkin itulah yang dimaksud perubahan. Bukan saudara. Bukan. Dari hal-hal yang sederhana, yang simpel aja saudara ya kan. Kalau saudara baca Alkitab satu hari satu pasal. Mulai besok tambahin satu ayat. Gak usah 2 pasal, gak usah. Tapi 1 pasal 1 ayat, ya itu ya. Minggu depan tambahin lagi 1 ayat. Yang penting ada niat, saudara ya. Ya perubahan-perubahan yang seperti itu. Kalau selama ini saudara menghadapi masalah, pergi ke dukun misalnya. Ya mungkin ada ya, saya nggak tahu kan saudara, mana saya tahu gitu kan saudara. Kalau ada masalah saudara pergi kemana saya nggak tahu saudara. Tapi kalau saudara mau berubah, saudara ada masalah, saudara perginya ke Tuhan, gitu kan, berdoa. Sakit Pak, bertahun-tahun, udah didoain sana sini apa, tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang tindih, nggak sembuh-sembuh saudara. Saya minta disembur aja sama dukun saudara. Jangan saudara ya. Kok minta disembur sama dukun ya, jangan saudara. Tetap berdoa. Amin. Karena Tuhan sanggup menyembuhkan. Seperti itu perubahan. Ya. Jadi orang lihat, orang ini biasanya dikit-dikit ada masalah, dia ngutang misalnya nih ya. Ada dikit-dikit ada masalah, dia ke dukun gitu misalnya. Tapi sekarang kok berubah? Nah seperti itu, itulah transform. Oke? Dan gak perlu juga orang, memang perubahan bentuk yang terlihat, tapi yang paling penting bukan orang yang lihat sebenarnya, tapi Tuhan yang lihat. Amin saudara? Tuhan yang lihat. Mungkin orang lihat gak ada apa-apanya, tapi Tuhan yang lihat, ini orang berubah gitu ya. Anakku yang satu ini, dia berubah. Mau cari kehendak Tuhan, itu yang paling penting. Oke, next. Slide yang selanjutnya. Mulai mengetahui apa yang standar di mata Tuhan, ini perubahannya ya. Mulai bersikap dan melakukan apa yang standar di mata Tuhan. Mulai saudara, mulai dari hal yang kecil. Mulai kembali. Cari tahu saudara. Semua sudah ada sekarang. Betul nggak? Internet terbuka lebar. Silakan saudara cari sendiri. Karena saya ini suka belajar, saya suka baca saudara. Saya suka belajar. Hal-hal yang jadi intrik, tahu intrik nggak? Maksudnya debat. Saya nggak pernah debat saudara. Nggak pernah debat, betul saudara. Saya kalau di kelas waktu kuliah, kalau kelas perdebatan saya pasti kalah saudara. Karena saya diem aja saudara. Dan puji Tuhan ya kan, memang nggak usah debat gitu saudara. Tapi kita cari tahu, kalau perubahan saya itu saya cari tahu benar-benar kehendak Tuhan apa. Contohnya mengenai perpuluhan. Sebelum heboh, saya sudah bikin papernya, paper itu kayak makalah gitu. Waktu saya kuliah saudara. Karena saya merasa ada yang salah dengan perpuluhan waktu itu. Ya, karena perpuluhan itu Maleakhi 3 ayat 10 dipakai untuk mengancam jemaat kan gitu saudara. Nah, kalau nggak kasih perpuluhan, kamu dikutuk, ya kan? Langit jadi tembaga, kan seperti itu. Saya merasa ada yang aneh di situ. Padahal saya masih kuliah waktu itu. Tapi saya bikin makalah. Jadi saya selidiki berapa kali perpuluhan disebutkan, kemudian di perjanjian baru apakah masih perlu perpuluhan dan sebagainya. Dan waktu Gembala Sidondo berkata perpuluhan itu, ya seperti itu ya saudara. Saya cocok karena itu yang saya selidiki dulu, cocok banget saudara. Saya share sedikit nggak apa-apa kan saudara ya. Perpuluhan itu saudara tahu asalnya dari apa? Kok bisa ke arah sini tapi nggak apa-apa ya. Perpuluhan itu pertama karena
suku Lewi tidak bekerja, saudara. Oke? 12 suku Israel pada waktu Tuhan ambil mereka dan masuk ke tanah Kanaan, perjalanan di padang gurun, suku Lewi tidak boleh bercocok tanam. Dan pada waktu di tanah Kanaan juga, mereka tidak boleh mencari uang, mereka tidak boleh bekerja, mereka hanya boleh di bait Tuhan. Jadi dari mana mereka makan? Dari mereka dapat uang untuk beli baju. Dari 11 suku yang lain Tuhan suruh untuk kasih persepuluhan untuk orang Lewi. Gitu loh awalnya saudara. Tapi orang Lewi pun ngasih persepuluhan untuk Tuhan. Gitu loh saudara ya. Semua kasih perpuluhan. Tapi intinya perpuluhan itu adalah untuk orang Lewi. Gitu saudara. Kemudian dari persepuluhan itu tidak hanya untuk makan dan keperluan hari-hari orang Lewi, saudara, tapi memang juga untuk keperluan bait Allah. Itu kalau ada perbaikan atau apa, tapi bukan untuk bangun bait Allah, itu loh. Karena untuk membangun bait Allah itu adalah persembahan sukarela, bukan perpuluhan. Gitu. Jadi perpuluhan sebenarnya murni untuk menghidupi orang Lewi. Azasnya atau azas itu apa ya? Hakikatnya dari perpuluhan adalah keseimbangan. Nangkap saudara? Balance. Supaya imam bisa makan. Karena dia nggak boleh kerja, firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, apakah di zaman perjanjian baru masih relevan? Ternyata di dalam gereja awal, mula-mula, saudara, di dalam Kisah Para Rasul, khususnya pasal yang kedua, 3 dan 4, saudara ya kan? Perpuluhan itu udah nggak ada lagi. Karena apa? Asasnya masih ada, asas keadilan. Nangkap saudara ya? Jadi yang kita ambil itu dari perpuluhan itu hakikatnya. Hakikat Tuhan adalah bahwa orang Lewi tidak kerja tapi mereka harus makan, maka suku yang lain harus kasih perpuluhan. Amin saudara. Di perjanjian baru firman Tuhan katakan orang yang punya lebih, betul nggak saudara? Menjual miliknya untuk membantu jemaat yang kekurangan. Dan tidak pernah disebutkan jumlahnya harus 10%. Perhatikan baik-baik itu saudara, ya kan? Itulah kejadian Ananias dan Safira, betul gak saudara? Mereka menjual tanahnya dan mereka katakan harga tanahnya segini, ini walaupun mereka berbohong. Intinya apa saudara? Dari berarti yang lain juga seperti itu, betul gak? Jadi dari tanah yang mereka jual, mereka kasih pengakuan mereka 100% untuk gereja pada waktu itu. Bukan 10%. Jadi perpuluhan itu apa ya saudara ya? Sudah menyimpang, dipakai jadi ancaman, udah. Ya itu tadi, garisnya sudah ke bawah. Saudaraku, kalau ada orang yang mengancam jemaat dibilang, kamu kasih perpuluhan ya, kalau kamu tidak kasih perpuluhan, kamu dikutuk. Saya berani bilang itu sesat saudara. Kalau ada pendeta, mohon maaf. Kalau ada pembawa firman Tuhan yang mengancam jemaat pakai perpuluhan, dia sesat, mohon maaf aja saudara. Loh, ayatnya Pak, Maleakhi 3 ayat yang 10. Ingat gak awal-awal saya khotbah saudara? Ada yang namanya eksegese dan eisegese, betul nggak? Maleakhi 3 ayat yang 10 hanya berlaku di bangsa Israel pada saat itu. Eksegese. Tetapi zaman sekarang orang mau cari duit di dalam gereja sehingga memaksakan perpuluhan. Saudaraku. Ya, eisegese, dia udah punya pola pikir sendiri, aku harus cari duit. Oh, mungkin maksudnya baik supaya jemaat memberi puji Tuhan. Oh, tapi dia ngancam. Itu eisegese, itu sesat, saudara. Sekarang kalau mau jujur, saudaraku, perpuluhan yang asli itu tidak pernah tertutup. Mohon maaf, saudara. Saya selidikin itu dalam makalah saya, saudara. Jumlahnya itu ditentukan, ada panitianya. Persepuluhan itu dikumpulkan, jumlahnya dihitung sampai istilahnya beras sebutir pun terhitung saudara. Bayangkan, sampai segitu telitinya.
Waktu itu Tuhan atur persepuluhan. Sekarang gereja-gereja yang menerapkan perpuluhan, mohon maaf, sekarang terbuka nggak saudara? Mana ada terbuka? Perpuluhan, diambil sendiri. Duitnya kemana? Jemaat nggak perlu tahu. Waduh, saudara ya. Udah melencengnya tuh udah bukan miring begini lagi saudara. Tapi gini nih, ya, ke bawahnya nih mengenai perpuluhan. Udah begini saudara dari standarnya. Udah bukan begini tapi begini saudara. Luar biasa saudara. Uang perpuluhan nggak tahu kemana. Jemaat mau tanya malah dimarahin. Aduh saudara kan. Kok bisa sampai ke sini saudara, tapi ya nggak apa-apa ya. Supaya kita jelas saudara. Bahwa bukan hanya 10% yang harus kita kasih untuk Tuhan. Tapi 100% uang kita milik Tuhan saudara. Jadi kalau Tuhan suruh kita kasih kemana kita harus nurut. Jumlahnya bukan 10%. Tapi 100%. Ya. Oke, slide selanjutnya aja deh lah. Cukup aja kayaknya sampai situ. Nah ini penutupnya saudara ya. Matius 5 itu diakhiri dengan kata-kata ini. Karena itu kamu harus menjadi sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurnanya. Istilahnya Tuhan katakan, karena itu marilah kita ikut standar lagi gitu loh. Tuh ya, mari Tuhan tuh ingin kembali ke awal. Seperti apa sih kembali ke awal? Saya ingin ya, walaupun kita udah sering baca, tapi saya ingin baca deh ya. Matius 5 itu kan akhirnya di ayat 48 ya kan. Tapi saya ingin baca di ayat-ayat sebelumnya dan ini PR buat saudara-saudara baca deh seluruh Matius 5 ya. Itu standarnya sebenarnya. Ayatnya yang ke-45 kita mulai di Matius 5 mulai dari ayat 45 aja ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Tuh. Jadi standar anak. Ya. Saya diingatkan Tuhan yang ke situ terus nih gimana saudara ya? Mengenai anak ini saudara. Banyak yang klaim anak Tuhan, betul nggak saudara? Kamu anak Allah gitu kan? Kamu berhak dapat fasilitas seperti anak Allah kan gitu sering digembar-gemborkan. Anak Allah itu pasti kaya, tepuk tangan gitu saudara. Aduh. Jadi standar untuk jadi anak Allah itu diatur atau diukur dengan materi. Itu sudah melenceng jauh juga saudara. Ini kan firman Tuhannya jelas banget. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Apa? Ini standarnya. Maksudnya Tuhan adalah kalau kamu mau jadi anak Bapa secara standar. Ikutilah Matius pasal 5 ini. Benar gak saudara? Bukan anak Allah terus kita klaim atau misalnya kita hak. Kamu punya hak sebagai anak Tuhan untuk diberkati gitu saudara ya. Kamu punya hak sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah gitu kan. Untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah-limpah gitu saudara. Aduh, bukan itu saudara. Standar menjadi anak Allah dan haknya dan apa yang harus dilakukan. Kewajiban sebagai anak Allah. Bacalah Matius pasal yang ke-5 ini saudara. Itu jelas karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapa. Istilahnya kalau kamu gak melakukan pasal 5, kamu bukan anak. Itu loh. Ya. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya saudara. Ayat 46, perhatikan ayat-ayat ini ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Baru ayat yang 48 sempurna itu. Maksudnya apa saudara ayat 46-47 ini? Standar Tuhan hilang karena akhirnya gereja anak-anak Tuhan atau orang Kristen menyamakan standarnya dengan orang yang tidak mengenal
Allah. Ayat 47 itu jelas banget kan? Apabila kamu hanya, ini contohnya, memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Intinya adalah kalau kita tidak di garis merah, tapi di garis hitam, sama aja dengan orang yang tidak mengenal Allah. Walaupun kamu hamba Tuhan, dalam tanda kutip. Walaupun kamu pendeta, walaupun kamu rajin ke gereja, walaupun kamu pelayan Tuhan. Tapi kamu sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena kamu tidak di garis merah. Karena kamu tidak melakukan pasal 5. Kamu teriak-teriak bahwa kamu adalah anak Tuhan. Tapi Bapak bilang, lu anak siapa? Mohon maaf saudara, anak siapa lu gitu. Kalau kamu bisa bilang anakku, kata Tuhan gitu kan. Kok nggak ada ayat-ayat pasal 5 ini kok nggak ada aku lihat gitu. Dan itu adalah standar. Memang berat saudara. Ya, saya pun mengalami saudara, sampai sekarang, sampai detik ini pun, sampai hari ini saya ngalamin betapa beratnya untuk menggenapi pasal 5. Ya, di pasal 5 itu yang seperti kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu di pasal 5 saudara, ya kan? Kalau ada orang meminta bajumu, ya istilahnya kalau ada yang minta kemeja saya nih, kasihlah juga jubahmu, kasih juga jasnya, gitu saudara ya. Itu di pasal 5 saudara. Ya, di pasal 5 itu. Kalau ada yang minta kamu untuk nemanin dia berjalan 1 mil, ya kan? Kamu harus berjalan dengan dia 2 mil, gitu ya saudara. Itulah standar. Tapi bagi orang zaman sekarang aneh. Masa Pak tampar pipi kiri, kasih pipi kanan? Oh iya Pak, kalau saya iya, saya tampar pipi kiri, ya saya kasih nih pipi kanan, habis itu saya gebugin ya Pak. Bukan itu maksudnya. Ya, habis tampar pipi kiri dikasih pipi kanan, habis itu dibalas digebugin gitu saudara. Enggak. Intinya yang Tuhan inginkan bahwa kalau ada orang yang menyakiti kita, kita tidak boleh membalas. Justru harus berbuat kebaikan. Saudara, berat enggak? Wow, beratnya luar biasa, saudara. Luar biasa, percayalah sama saya saudara ya. Saya sudah mengalami sakit yang paling sakit saudara. Ya, sakit yang paling sakit itu saya sudah alamin saudara. Bukan secara jasmani, tapi secara hati gitu ya. Psikis saudara. Udah paling sakit dah itu saudara, paling sakit dah. Tapi saya belajar ya untuk bisa menggenapi firman. Rasanya tuh gitu ya. Mengingatnya saja bikin saya merinding gitu saudara ya. Tapi ya mau gimana? Masa kita mau mengorbankan yang 1000 tahun kekekalan tuh hanya demi saya balas, mau ku balas nih orang gitu ya kan istilahnya kan, demi memuaskan istilahnya keinginan yang menggebu-gebu untuk membalas dendam gitu saudara. Betul saudara, menggebu-gebu pengen balas tapi bisa tiba-tiba adem di dalam Tuhan. Itu prosesnya luar biasa saudara. Ya, untuk bisa tetap adem, cool gitu ya kan. Bukan dengan kekuatan saya sendiri saudara. Ya, kalau saudara saya buka baju ini ada tato di sini saudara. Saya dulu preman saudara ya kan. Tapi untuk bisa mengalah, untuk bisa istilahnya untuk bisa tidak menyakiti orang yang menyakiti kita itu sulit, sangat sulit. Karena kita sudah telanjur istilahnya di bawah gitu kan ya kan. Kalau sakiti 10 kali lipat. Aduh, kan ajaran dunia kan seperti itu standarnya. Tapi di dalam Tuhan tidak seperti itu. Ya, maka itu sebagai penutup. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan ini, Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Harusnya kita nggak usah kaget, ya. Harusnya kita nggak usah apa sih sempurna itu nggak usah, itu biasa, itu standar itu. Kalau ada orang bilang sempurna, kalau ya kita dengar khotbah tentang kesempurnaan, itu standar saudara. Memang harus seperti itu. Memang harus seperti itu, harus di garis merah itu. Ya, amin buat firman Tuhan.
seberapa jauh kita sudah di bawah standar, ya kan? Jangan remehkan, saudara. Mungkin sedikit di bawah garis merah. Tapi kalau sudah melenceng, berarti saudara sudah hidup dalam hamartia, oke? Udah hidup dalam dosa. Nanti kalau dibiarin makin lama makin jauh. Kita kan nggak tahu sempet nggak untuk balik ke garis merah itu lagi, betul nggak? Siapa tahu kita mati, padahal belum sempat balik ke standar. Ya saya nggak tahu saudara masuk neraka atau masuk surga, itu urusan saudara sama Tuhan ya. Saya nggak bisa menghakimin juga, nggak bisa. Saya nggak mau hakimin. Gitu. Tapi saya takut saudara. Kalau kita nggak buru-buru, istilahnya, kalau kita nggak cepet-cepet masuk di garis merah itu, takutnya waktunya habis. Gitu. Takutnya waktunya habis, nggak ada kesempatan untuk naik. Ya garis biru tadi itu kan naik ke atas. Garis biru itu lambang Tuhan. Tuhan Yesus itu sanggup mengembalikan kita ke garis merah itu. Hanya melalui Tuhan Yesus. Kita sanggup masuk di garis merah itu. Ya, maka itu kita minta pertolongan Tuhan. Kita baca ajarannya, betul saudara? Kita teladani apa yang dia lakukan, kita teladani saudara. Hanya itulah satu-satunya cara supaya kita bisa masuk dalam standar kerajaan Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami tahu sekarang Tuhan bahwa kerajaan Allah adalah standar yang harus kami capai dalam hidup kami mengikut Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan, kemampuan dari Tuhan untuk kami kembali kepada standar kerajaan surga itu. Kami tidak ingin berada di bawah Tuhan. Kami tidak ingin hidup di dalam dosa hamartia. Kami tidak ingin meleset dari panggilan Tuhan, dari kehendak Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan, yang sudah meleset, yang sudah meninggalkan standar kerajaan Tuhan ini, kami mohon ampun Tuhan. Dan kami mohon Tuhan Yesus untuk menolong kami, mengembalikan kami, memampukan kami. Kami mau Tuhan masuk dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus yang menolong kami. Allah Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Yang menjadikan firman ini menjadi benih yang tertabur di tanah yang subur. Supaya kami terus mengingat firman ini dan berbuah-buah untuk kesenangan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.